Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, Dinas Sosial Kabupaten Bogor atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Iliana Desiana selaku Hah? PIC dari tim Pokja akreditasi di Pusdiklat Bangprov Kementerian Sosial di Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua atau Wakil atau Sekretaris dari LKS yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Ini Kabupaten Bogor semua ya Bapak Ibu ya? Iya betul, Pak. Betul ya? Oke, baik. Terima kasih konfirmasinya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Vita Saputro selaku dari tim Pokja Akreditasi di Pusdiklat Bangprov Kementerian Sosial Jakarta di Salemba. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan bimbingan teknis sosialisasi tata cara pendaftaran akreditasi LKS menggunakan sistem. Ya. Nanti Bu Iliana akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan akreditasi yang akan kita lakukan di tahun 2025 ini. Mungkin tanpa berlama-lama, dipersilakan Bu Iliana bisa memaparkan. Silakan Bu Iliana. Terima kasih Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di link Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin untuk yang belum hadir dari target 43 LKS, baru berapa 20-an LKS yang belum sampai 20. Semoga yang lain bisa menyusul untuk ikut di link Zoom pada pagi hari ini. Intinya kami akan menyampaikan atau merefresh kembali aja buat Bapak Ibu yang mengurus LKS pada pagi hari ini. Pada penyelenggaraan akreditasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Peraturan Menteri Sosial ini sebelumnya adalah Peraturan Menteri Sosial nomor 184 tahun 2011 dan Permensos nomor 22 tahun 2016. Kedua Permensos itu sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2024 itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita untuk LKS itu berdasarkan sekarang Peraturan Menteri Sosial nomor 5 tahun 2024. Kalau ditanya kapan mulai berlakunya, ini disahkan di tanggal 18 Desember tahun 2024 yang lalu. Kemudian untuk akreditasinya sendiri tentang akreditasi lembaga kesejahteraan sosial, kami masih menggunakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 2012. Karena untuk Peraturan Menteri Sosial tentang akreditasi sendiri itu masih berproses di internal kami. Jadi belum ada peraturan baru menyusul Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2024. Kemudian kita refresh kembali ya Bapak Ibu LKS mungkin pada sudah tahu dan paham bahwa berdasarkan Permensos nomor 5 tahun 2024 apa sih yang dimaksud dengan LKS atau Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah suatu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik itu yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kemudian apa yang LKS yang berbadan hukum itu adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum. Yang LKS berbadan hukum itu biasanya itu ada SK Kemenkumham-nya, itu ada nomor tahunnya, itu adalah LKS yang berbadan hukum. Kemudian LKS yang tidak berbadan hukum itu sama, tapi itu yang mengeluarkan tentara daftar atau pendaftarannya itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Itu bedanya antara berbadan hukum sama tidak berbadan hukum.
Jadi kalau tidak berbadan hukum itu SK-nya dikeluarkan oleh Kemendagri, sementara LKS yang berbadan hukum dikeluarkan oleh Kemenkumham. Kemudian apa sih akreditasi atau kenapa harus diakreditasi? Akreditasi itu adalah penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi suatu lembaga yang didasarkan pada beberapa penilaian seperti program, sumber daya manusia, maupun manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana dan hasil pelayanan kesehatan. Dan siapa yang mengakreditasi suatu LKS adalah Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial. Balaks ini adalah dibentuk oleh Kemensos dan Balaks inilah, tim badan inilah yang melakukan penilaian untuk menetapkan tingkat kelayakan dan standarisasi suatu lembaga di bidang kesejahteraan sosial melalui asesor. Kalau Bapak yang sudah reakreditasi pasti sudah paham siapa yang akan datang ataupun visitasi ke LKS Bapak. Untuk LKS yang baru atau belum pernah diakreditasi itu nanti Bapak akan dikunjungi asesor. Asesor itu akan ditugas oleh Balak dan dibentuk oleh Balak. Kemudian siapa sih asesor itu? Asesor itu adalah seseorang yang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya dan diangkat dan ditugaskan serta diberhentikan oleh Menteri Sosial serta mendapatkan penugasan dari Badan Akreditasi untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kelayakan dan standarisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Kemudian apa sih tujuan akreditasi itu? Tujuannya itu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktek pekerjaan sosial yang dilakukan oleh suatu lembaga. Kemudian kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh suatu lembaga atau LKS. Kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial dan terakhir meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kalau ditanya kenapa LKS itu harus diakreditasi, karena penetapan tingkat kelayakan dan standar hasil lembaga di bidang kesejahteraan sosial didasarkan pada tadi 6 penilaian. Kemudian berdasarkan Permensos nomor 17 tahun 2012, dengan adanya kegiatan akreditasi ini diharapkan dapat mendorong bagi suatu lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga mutu dari pelayanan suatu LKS itu dapat diukur dan ditingkatkan. Kemudian apa sih yang dinilai pada saat visitasi, pada saat asesor datang, pada saat mereka berkunjung ke LKS Bapak, apa yang akan dinilai? Dinilai itu ada 6 standar. Pertama adalah standar program pelayanan, bahwa diharapkan sebuah LKS harus memiliki program pelayanan. Yang kedua yang dinilai adalah standar proses layanan. Standar proses layanan ini biasanya ada asesmen, nah itu yang harus disiapkan oleh suatu lembaga. Kemudian standar yang ketiga itu adalah manajemen dan organisasi. Kemudian yang standar 4 adalah sumber daya manusia, standar yang kelima adalah sarana dan prasarana, kemudian standar 6 adalah hasil layanan. Di antara keenam layanan ini dilakukan oleh suatu lembaga untuk tadi memenuhi pelayanan minimal dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi tadi program, sumber daya manusia, manajemen, organisasi, sarana dan prasarana serta proses pelayanan dan hasil pelayanan. Pada saat asesor datang ke LKS saat visitasi, 6 standar inilah yang pasti akan ditanyakan selain dari konfirmasi dengan 50 dari self assessment yang sudah Bapak dan Ibu isi pada saat pendaftaran. Ini tadi yang sama yang di atas, ini cuma tadi agak berbeda sedikit. Nah, kemudian apa sih jenis layanan dari suatu LKS itu yang akan kami akreditasi? Itu ada 16 instrumen di dalam aplikasi kami. Itu diantaranya ada klaster anak, ada klaster lansia, ada klaster disabilitas, dan ada yang termasuk lainnya. Dimasuk di lain, kalau anak udah pasti jelas ya, itu sasarannya adalah anak, baik di dalam panti maupun di luar panti, termasuk Taman Anak Sejahtera dan anak berhadapan dengan hukum.
Kemudian untuk klaster lansia, itu ada lansia dalam panti dan luar panti. Begitu juga dengan disabilitas, ada yang luar, ada yang dalam, dan ada yang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa. Kemudian untuk yang lainnya, itu adalah gelandangan dan pengemis, anak memerlukan perlindungan khusus, kemudian ada bekas warga binaan pemasyarakatan, ex-napi teroris, korban perdagangan orang dan tunasusila, dan pemberdayaan serta orang dengan HIV/AIDS. Kemudian di antara 16 ini nanti akan ada di self-instrument, self-assessment yang akan Bapak dan Ibu isi pada saat mendaftar pada aplikasi yang sudah kami sediakan. Selain self assessment, Bapak dan Ibu dari LKS itu diminta untuk mengisi data binaan melalui aplikasi yang sudah kami sediakan dan juga data SDM dari LKS yang dimiliki. Banyak pertanyaan bahwa kami tidak mempunyai Peksos, Bu, di LKS kami. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, kami juga menyediakan atau ada program untuk sertifikasi SDM LKS. Bapak dan Ibu silakan nanti mendaftar melalui Dinas Sosial, nanti suratnya akan dikirimkan melalui Dinas Sosial. Jadi untuk SDM atau untuk LKS yang belum memiliki pekerja sosial, Bapak dan Ibu bisa mengusulkan atau mendaftarkan untuk disertifikasi bagi sumber daya manusia yang ada di struktur organisasi di suatu LKS. Itu bisa ada nanti ada di kami, nanti bisa melalui Dinas Sosial. Kemudian kalau ditanya berapa sih target kami untuk tahun ini, berjumlah 1.275. Dan untuk target itu kami wilayah kerjanya untuk kami yang di Pusdiklat Pemprov itu kami adalah Provinsi Banten, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. Itu untuk yang 6 provinsi ini seluruh kabupaten kota adalah masuk wilayah kami. Sementara untuk Jawa Barat itu adalah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, Cirebon, Indramayu, Karawang, Tasikmalaya, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya. Kenapa enggak ada Kabupaten Bogor? Ya. Oh, ada. Berarti ini Kabupaten Bogor ya. Maaf, tadi saya pikir tadi nggak ada tulisan Kabupaten Bogor. Jadi Kabupaten Bogor yang saat ini kami sedang bertemu sama Bapak Ibu melalui daring itu ada masuk wilayah kami untuk Kabupaten Bogor. Kemudian Jawa Tengah itu ada 6 kabupaten kota, yaitu antara lain adalah Brebes, Tegal, Semarang, Pekalongan, Semarang, dan Surakarta. Mungkin pada pagi ini kami akan lebih banyak membahas mekanisme bagaimana Bapak dan Ibu untuk mendaftar ke aplikasi, karena memang sebenarnya aplikasi ataupun sistem yang kami sediakan itu tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Andai pun ada perubahan, hanya sedikit-sedikit mungkin tampilan depannya yang dulunya adalah akreditasi, kemudian Bapak Ibu akan menemukan Yansos di depannya, kemudian akan mengklik atau memilih yang akreditasi. Ada beberapa yang dulunya mungkin sebelumnya ada pengisian SDM itu melalui download, sekarang Bapak sudah bisa langsung mengisi di aplikasi, terutama untuk SDM Kesos sama SDM LKS sama daftar binaan atau penerima manfaat yang ada di LKS Bapak dan Ibu semua. Mungkin itu saja dari kami, Mas Eko, dari saya. Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan bagaimana kita untuk membuka sistem dan cara mendaftar di aplikasi. Kami berharap pada 25, kurang lebih 20-an LKS pada pagi hari ini sudah menyediakan berkas-berkas yang sudah di-PDF-kan dan laptop, sehingga kami dapat membantu Bapak dan Ibu untuk segera mendaftar dan segera akan kami visitasi dalam waktu dekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Luna atas paparannya. Yang pertama tadi ya, Bapak Ibu, terkait dengan kebijakan akreditasi LKS tahun 2025, kita masih menggunakan sistem berbasis website. Tadi Bu Lina sudah sampaikan, juga Kabupaten Bogor ini masuk wilayah kerjanya dari Pusdiklat Pemprov. Seperti tahun yang lalu juga masih masuk ke dalam wilayah kerjanya Pusdiklat Pemprov. Seperti itu. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon izin ya, karena ini biar kondusif, jadi mikrofon dari Bapak Ibu sementara saya off-kan dulu ya. Nanti ketika ada sesi tanya jawab, baru saya akan aktifkan kembali. Seperti itu. Baik,
dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor sudah ada hadir. Dinas Sosial Kabupaten Bogor belum ada ya. Baik, langsung saja, mohon izin Bapak Ibu, saya ingin memaparkan tentang sistem akreditasi LKS menggunakan e-akreditasi. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Ya, baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya tanya dulu ke Bapak Ibu, ada yang sudah pernah menggunakan aplikasi akreditasi? Belum. Silakan Sudah Pak, menyatukan sudah. mungkin. Belum. Tahun berapa Pak divisitasinya dulu Pak? Eh, baru kemarin juga daftar Pak. 2024 ya Pak? Aplikasi. Tahun 2024 ya Pak? Ya betul Pak. Ada yang masih asing dengan sistem kita? Atau yang belum pernah sama sekali ada? Belum pernah Pak. LKS Insira, belum pernah ya Pak menggunakan Iya. aplikasi akreditasi LKS ya Pak? Oke, oke, Bapak Ibu, ini saya nanti akan menginformasikan tata cara pendaftaran. Nanti juga saya mungkin akan sedikit mensimulasikan langsung ya live untuk pendaftaran menggunakan sistem. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan laptop atau komputer dan juga berkas-berkas juga bisa langsung mengikuti panduannya seperti nanti yang akan saya sampaikan. Karena rencana nanti kami akan melakukan visitasi langsung ke LKS Bapak dan Ibu sekitar bulan April 2025. Untuk tanggal kepastiannya nanti kami akan informasikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bogor ya. Oke. Kita sudah berbasis website Bapak dan Ibu sekalian, jadi perangkat yang digunakan itu adalah laptop atau komputer atau handphone bisa digunakan. Mana yang lebih mudah bagi Bapak dan Ibu? Karena ini berbasis website, maka tidak perlu mendownload apapun, cukup dibuka linknya saja, nanti akan bisa langsung menuju ke URL sistem akreditasi. Ini linknya, silakan mau difoto atau mau ditulis, silakan. Ini linknya https e-akreditasi.kemensos.go.id/s-akre-out/login. Nah, ini baik yang akreditasi baru maupun yang reakreditasi itu menggunakan link yang sama, ya. Nah, karena ini berbasis website, maka yang diperlukan adalah memastikan bahwa jaringan internetnya itu stabil, Bapak Ibu sekalian. Ya, memastikan jaringan internetnya stabil dan terkoneksi dengan baik. Browser yang digunakan itu bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, ya, Internet Edge, Opera dan sebagainya. Pokoknya selama dia bisa login internet, dia bisa menggunakan browser apa itu ya. Kalau saya sih menyarankan lebih baik menggunakan laptop atau komputer ya, walaupun di handphone bisa, tapi karena ada proses upload dan proses pengisian instrumen, maka lebih memudahkan kita menggunakan laptop atau komputer saja, walaupun di handphone bisa. Nanti kalau misalkan mau melihat hasil setelah dilakukan visitasi, boleh menggunakan handphone. Ini linknya ya, silakan dicatat atau di foto. Nanti bisa langsung login ke menu ke sistem akreditasi.
Yang berikutnya itu memastikan bahwa LKS sudah memiliki akun. Ya, bagaimana jika LKS yang belum mempunyai akun? Jika LKS belum memiliki akun, maka kliknya adalah ini yang di bawah, registrasi. Ini di dalam beranda ini ada link registrasi. Ini untuk yang belum pernah diakreditasi sama sekali atau belum punya akun. Ya, kalian sudah pernah divisitasi, sudah pernah memiliki sertifikat akreditasi, maka sudah punya akun. Silakan masukkan langsung saja emailnya apa dan passwordnya apa. Nah, di sini ada CAPTCHA. CAPTCHA ini adalah menjumlahkan ya Bapak Ibu ya. Nanti di linknya Bapak Ibu juga akan muncul CAPTCHA ini menjumlahkan, bukan ditulis ulang ya, tapi tapi jumlah dari angka-angka ini jumlahnya berapa. Seperti itu. Kita tinggal diklik saja, ini membuktikan bahwa security dari sistem kita gitu ya, sistem aplikasi ya, akreditasi seperti itu. Lalu apa saja sih yang harus diupload ke dalam sistem aplikasi akreditasi? Itu ada beberapa menu ya. Kita punya menu yang pertama adalah identitas lembaga. Nanti di sini Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi identitas lembaga dari nama LKS-nya apa, lalu jenis layanannya apa, organisasi induknya apa, lalu nanti diisi juga dari tanggal mulai pelayanan itu kapan, lalu tanggal mulai terdaftarnya kapan, lalu nanti ada nama ketua, ada NIK ketua, ada nomor handphone ketua, lalu ada bendahara, sekretaris, dan sebagainya. Itu nanti diisi sesuai dengan kolom yang disediakan. Lalu ada alamat ditulis ya, ke jalan apa, misalkan Jalan Garuda nomor 8 misalkan. Nanti dimasukkan itu adalah kecamatan apa, kelurahan apa, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nanti diisikan semua sampai selesai. Nanti juga ada kita minta untuk nomor legalitas dari LKS. Legalitas itu bisa surat tanda terdaftar yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Lalu ada surat izin operasional yang dikeluarkan dari Dinas Sosial Provinsi atau dari PTSP. Ada juga SK pendirian yayasan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Nanti juga akan diminta SK pendirian dari Kemensos bagi LKS yang mempunyai izin dari Kemensos. Kalau jika tidak punya izin dari Kemensos, maka diisi kolomnya itu isi angka 0 saja, gitu ya. Jadi semua kolom wajib diisi. Jika tidak mengerti isinya apa, maka isinya adalah angka 0. Nanti dilengkapi semuanya sampai dengan selesai, maka klik simpan. Nah, setelah klik simpan, maka nanti Bapak Ibu akan diminta mengupload beberapa berkas atau dokumen. Ya, nanti saya simulasikan ya. Dokumen yang harus disiapkan itu adalah satu profil singkat lembaga. Ya, profil singkat lembaga, lalu kedua ada sertifikat akreditasi bagi yang punya. Nah, nanti pilihannya itu ada yang reakreditasi atau akreditasi baru. Kalau misalkan reakre, maka di sini jika pilihannya adalah reakre, maka Bapak Ibu akan diminta untuk mengupload sertifikat yang sudah dipunyai. Kalau pilihnya reakreditasi. Kalau pilihnya akreditasi baru, maka tidak perlu mengupload sertifikat akreditasi. Itu ya. Ini diupload sini ke dalam kolom ini nantinya. Lalu profil singkat lembaga. Ini profil singkat lembaga itu Bapak Ibu nanti bikin profil singkat tentang LKS Bapak Ibu. Ya, misalkan LKS-nya misalkan berada di melakukan jenis layanan apa, alamatnya di mana, lalu berada di bawah yayasan apa, misalkan gitu ya. Ini singkat saja, 1 lembar atau 2 lembar boleh dalam bentuk PDF ya, nanti diuploadnya. Lalu ada SK surat tanda daftar lembaga yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bogor.
yang dipastikan itu harus masih berlaku sampai dengan minimal tahun 2025. Kalau sudah habis tahun 2024 atau 2023, mohon izin, mohon diperbaharui dulu ya. Jadi kalau misalkan habisnya sudah setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, mohon diperbaharui dulu. Jadi kami ingin memastikan bahwa LKS yang mengikuti akreditasi ini sudah terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan masih valid, masih berlaku izin tanda daftarnya, termasuk izin operasionalnya, gitu ya, masih berlaku. Terus ada kondisi jika Bapak Ibu LKS-nya tidak memiliki izin operasional lembaga dari provinsi, maka yang diupload adalah surat tanda daftar, gitu ya, boleh keduanya. Pokoknya memastikan salah satunya harus ada. Lalu berikutnya adalah SK pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham. Ini saya yakin sepertinya LKS Kabupaten Bogor ini sudah berbadan hukum, artinya sudah memiliki akte notaris atau juga SK pendirian yayasan dari Kementerian Hukum dan HAM. Lalu yang terakhir ini adalah surat pengajuan akreditasi. Ini ada contohnya ya Bapak Ibu ya, ini bisa diklik di sini. Ini ada contoh surat pengajuan akreditasi dapat di-download di sini. Silakan diklik di sini, mengikuti contohnya, di print, di-download, diisi lalu diupload kembali. Ini adalah berkas atau dokumen yang nantinya akan diupload ke dalam sistem akreditasi. Nah, jika ini semua sudah terupload, ketika Bapak Ibu simpan, maka Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi instrumen akreditasi, instrumen penilaian. Tadi Bu Ana di awal sudah menyampaikan bahwa pedoman kita untuk menilai itu memastikan bahwa LKS itu layak itu ada 6 standar, ya, dari standar program, lalu standar proses pelayanan seperti apa, ada manajemen dan organisasi, ada sarana dan prasarana, ada SDM-nya, dan juga ada standar hasil. Nah, di dalam instrumen ini Bapak dan Ibu diminta mengisi sesuai dengan kondisi LKS pada saat ini, itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan mengisi sesuai dengan kondisi saat ini. Ketika nanti teman-teman asesor berkunjung atau visit ke lokasi LKS yang Bapak Ibu miliki, tim asesor akan memastikan bahwa LKS betul-betul melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Nah, ini diisi juga nih Bapak Ibu. Ada 6 halaman yang masing-masing terdiri dari masing-masing standar tadi. Halaman 1 terisi dengan standar program, halaman 2-nya isinya tentang proses layanan, halaman 3 isinya tentang manajemen dan organisasi, standar 4 tentang SAPRA, standar 5 tentang SDM, standar 6 tentang hasil. Semua diisi sampai dengan selesai gitu ya. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin memastikan bahwa isian ini, kalau kalau boleh disarankan setiap pengisian ini mohon jangan sampai ada jeda waktu ya Bapak Ibu ya, karena kita ada time session istilahnya dalam sistem. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan laptop atau komputer selama 15 menit itu akan ke lockout sendiri gitu ya. Nah, untuk memastikan pengisian Bapak Ibu sudah tersimpan, sebaiknya dilakukan dalam 1 kali tahap. Jadi dari mulai pengajuan di awal tadi, pengisian identitas sampai pengisian instrumen ini dalam 1 waktu gitu. Sebetulnya kalau misalkan kita sesuai dengan alurnya, ini tidak membutuhkan waktu sekitar 30 menit lah paling ya. Tidak terlalu lama juga gitu. Jadi cuman juga jangan terlalu cepat juga gitu ya. Tapi untuk memastikan itu juga kita menyediakan tombol simpan di masing-masing halaman. Gitu. Boleh misalkan baru standar 1 nih, baru halaman 1, tiba-tiba misalkan Bapak Ibu ada tamu misalkan yang nggak bisa ditunda, maka silakan disimpan dulu, standar 1 disimpan lalu logout ya.
lanjut nanti sore atau besokannya untuk melanjutkan dengan tahap yang halaman kedua dan seterusnya. Itu juga kita menyediakan tombol simpan di dalam aplikasi tersebut. Gitu. Nanti saya coba contohkan, gitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini kita ada arahan baru ya Bapak Ibu untuk melengkapi data SDM LKS dan juga data binaan. Gunanya untuk apa? Karena akreditasi ini sangat berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan yang ada di kami, yang ada di Kementerian Sosial, baik dari Direktorat Teknis tentang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial maupun perlindungan sosial. Nah, di mana nanti data SDM ini digunakan untuk kebijakan-kebijakan pimpinan, apakah terkait dengan bantuan sosial ataupun pelatihan. Jadi ya, maka diharapkan Bapak Ibu mengisi data SDM dan data binaan yang ada di LKS Bapak Ibu saat ini per tahun ini, itu ya, yang update sampai sekarang seperti itu. Lalu berikutnya adalah ini ada menu pengajuan akreditasi LKS. Di dalam menu pengajuan akreditasi LKS ini, Bapak dan Ibu bisa pertama melihat histori. Nah, di sini ada historinya. Bapak Ibu, ini yang contoh adalah LKS SOS Desa Taruna. Ini ada pernah dilakukan penilaian tahun 2013 ya, dengan nilai apa gitu ya. Ini di dalam menu pengajuan akreditasi. Nanti akan muncul lagi nomor 2 tahun 2025 misalkan. Nanti ada historinya. Dan di dalam menu action ini ada tombol printer, tombol warna hijau dan tombol icon warna pensil. Ini gunanya kalau untuk yang printer ini untuk pencetak sertifikat jika nanti hasil penilaian sudah dilakukan oleh asesor. Seperti itu dan seterusnya. Oke, ini adalah pengajuan akreditasi LKS untuk masing-masing standar. Jadi setelah penilaian yang dilakukan oleh asesor, nanti di sini ada lihat detail penilaian Bapak Ibu. Lihat detail penilaian ini adalah rekomendasi atau masukan dari asesor untuk hal-hal yang menjadi masukan ketika ada layanan yang harus diperbaiki atau diperbaharui atau dipertahankan. Nah, ini bisa dilihat di dalam detail penilaian. Kira-kira asesor memberikan rekomendasi apa terhadap LKS Bapak dan Ibu, gitu ya. Misalkan, apakah sebaiknya LKS mencatatkan asesmen, misalkan, atau rencana tindak lanjut kepada klien dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di dalam link yang ini, lihat detail penilaian, gitu ya. Nah, isinya seperti ini nanti. Ada rekomendasinya apa di masing-masing standarnya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita menyertakan juga tentang bagaimana sih melakukan update akun dan juga profil yang ada di sistem. Kalau Bapak Ibu lupa nih, atau Bapak Ibu mau mengganti email dan password, Bapak Ibu bisa melakukan sendiri di dalam menu gitu ya. Ada di pojok kanan atas itu view profil, nanti diklik saja view profil, nanti setelah ada email, ada password. Silakan ganti email sama password jika dibutuhkan untuk diganti seperti itu. Kalau misalkan lupa, saya lupa passwordnya gitu kan. Jika lupa password, maka di halaman depan tadi, di beranda depan tadi itu ada lupa password, ya. Di atas tulisan registrasi itu ada lupa password, diklik lupa passwordnya. Lalu di sini masukkan email address, ya, email Bapak Ibu yang valid, ya, @gmail.com. Lalu klik send password reset link. Nanti token atau link untuk mereset itu akan masuk ke dalam email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan gitu. Nah, ini contohnya nanti ini masuk ke Gmail, ya, ada email dari akreditasi, isinya adalah pemberitahuan reset password gitu ya.
Jadi Bapak Ibu bisa klik tombol yang ada di dalam ini, reset password, lalu membuat password baru. Nah, seperti ini. Reset password, nanti ada tombolnya, ini berlaku 60 menit ya. Kalau di atas 60 menit itu sudah linknya sudah expired gitu ya. Diklik reset password, maka nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan password yang barunya. Silakan dibikin sendiri gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada contoh tata cara pendaftaran yang kami upload juga ke dalam link YouTube. Juga silakan di googling saja, di searching di dalam YouTube itu cara pendaftaran akreditasi LKS. Nah, ini nomor handphone, nomor kontak saya dan Pak Sahril di tim Pokja Akreditasi LKS. Silakan Bapak Ibu catat atau foto jika ada hal-hal yang ingin disampaikan hasil di luar forum ini bisa tanyakan kepada kami. Nah, setelah ini saya akan coba melakukan simulasi terhadap tata cara pendaftaran yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke. Itu. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, ini, ini linknya ya tadi yang sudah catat ya, pokoknya ada strip akre, strip out, slash login, ini adalah link untuk LKS gitu ya. Nah, di sini ada username, email, dan password. Bagi yang belum pernah diakreditasi sama sekali, kliknya registrasi. Saya klik registrasi, ini akan meminta Bapak Ibu memasukkan email aktif. Emailnya apa, passwordnya apa, bikin sendiri. Gitu ya, ini ada email, masukkan password 2 kali. Di sini adalah captcha, penjumlahan dari 27 tambah 2. Itu adalah untuk yang belum pernah diakreditasi sama sekali. Maka bikin akun. Ya, kalau sudah bikin akun, maka kembali ke login lembaga yang di bawah ini nih. Ada hyperlink, diklik ke dalam login lembaga. Kalau lupa password, ini dikliknya lupa password di sini. Jadi tinggal diklik, nanti masukkan emailnya apa, ya, lalu klik send password reset link. Nanti akan muncul di email untuk token untuk reset linknya, reset passwordnya. Itu. Oke, saya contohkan, misalkan ini ya. Ini adalah email yang saya gunakan untuk melakukan BIMTEK ya. Ini email lembaga. Ini 13 tambah 6, 19, saya klik masuk. Oke, nah. Ini adalah menu beranda dari masing-masing LKS. Nanti di akun Bapak Ibu juga muncul seperti ini gitu ya. Ini sudah diakreditasi tahun 2021. Gitu ya. Oke, yang pertama adalah ke menu pengajuan akreditasi. Oke, ke menu pengajuan akreditasi, lalu klik tambah. Ya, di sini ada histori tadi yang sudah saya jelaskan. Tas LKS Tas Azizah ini pernah divisitasi tahun 2021. Nilainya peringkatnya C. Nilainya 146. Detail penilaiannya di sini. Ini kalau saya klik ini, itu akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh asesor terhadap hal-hal yang harus diperbaiki oleh LKS. Seperti itu jika ada. Gitu ya. Lalu di sini ada download sertifikat, ini ada untuk merubah data, ini instrumen, ini merubah data dan delete. Ya, ini adalah histori. Kalau saya klik lagi tambah lagi, dia akan divisitasi di tahun 2025, maka akan muncul nomor 2 di sini, 2025. Kalau saya sudah klik tambah, sudah melakukan pengajuan, gitu ya. Ini saya klik tambah di sini, lalu akan hyperlink ke identitas. Tadi yang sudah saya jelaskan, Bapak Ibu silakan mengisikan nama lembaganya. Kalau nama lembaganya dulu 2021 ada Tas Aziza, sekarang berubah nih Pak Eko. Yang ada adalah Tas Aziza Aisyah misalkan. Boleh bisa diganti misalkan. Misalkan seperti ini. Boleh bisa diganti.
silakan disesuaikan dengan nama LKS yang ada di Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, karena ini dulu di awalnya sudah memilihnya tas, maka tidak bisa dirubah. Kalau Bapak Ibu punya 2 layanan, maka Bapak Ibu membuat akun lagi, gitu ya. Kalau user yang ini adalah user untuk tas. Ternyata Aziza ini punya LKS LU, LKS lanjut usia, tapi belum punya akun untuk LKS LU-nya, maka dibuat akun baru seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Buat akun email yang baru untuk LKS lanjut usianya Aziza Aisyah misalkan, seperti itu. Jadi setiap jenis layanan yang berbeda, maka akunnya pun berbeda, gitu ya. Lalu berikutnya organisasi ini gini adalah yayasan, baik dia tas maupun dia LKS LU maupun LKS anak, selama berada di bawah Yayasan Budi Mulia misalkan, maka ditulisnya adalah Yayasan Budi Mulia. Ini diisi sesuai dengan kepemilikannya, punya milik masyarakat, tanggal berdirinya kapan, tanggal mulai pelayanannya kapan, ya tanggal berdiri ini biasanya sesuai dengan legalitas. Ya, tanggal berdirinya di Kemenkumham itu kapan, gitu ya. Tanggal mulai pelayanannya kapan? Tanggal mulai pelayanan bisa saja lebih dulu daripada tanggal berdirinya, misalkan seperti itu. Nah, di sini ada NIK ketua, ya, diisi. Lalu ada nama ketuanya siapa, silakan diisi. Ini bisa dihapus, silakan diisi. Ada nomor HP ketua, NIK bendahara, silakan diisi. Ada nama bendahara, silakan diisi. Nomor HP bendahara, silakan diisi. Kolom ini semua harus diisi, wajib diisi. Ada NIK wakil atau sekretaris, ada namanya, ada nomor handphone. Ini alamatnya silakan masukkan alamat Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, nomor sekian, masukkan provinsi misalkan Kabupaten Bogor, gitu ya, Provinsi Jawa Barat, kabupatennya masukkan Kabupaten Bogor, kecamatannya masukkan misalkan apa, kurangnya apa. Lalu ada nomor telepon kantor atau nomor handphone ketua, boleh. Homepage, ya, homepage ini website, jika punya silakan diisinya, jika tidak ada maka diisi angka 0 saja. Pokoknya semua kolom ini harus diisi, gitu ya, wajib diisi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ada SK pendirian Kemensos bagi yang punya. Jika tidak punya maka diisinya akan 0 saja. Tanggal SK tanggal berapa, masukkan sekarang. Tanggal SK masukkan tanggal pada saat Bapak Ibu isi. Misalkan nanti tanggal 18 Maret 2025, misalkan, boleh, nggak apa-apa. Lalu akte notaris, ya, silakan diisi nomornya berapa, tahunnya tahun berapa. SK Kumham juga gitu, nomornya berapa, AHO berapa, gitu, tanggal berapa. Lalu jenis SK nih yang Bapak Ibu miliki, SK terdaftar dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor, nomornya berapa, tahunnya tahun berapa, gitu ya. Lalu nama banknya apa, nomor rekeningnya berapa, dan nomor NPWP itu berapa. Semua kolom wajib diisi. Kalau tidak ada yang tidak diisi ketika Bapak Ibu klik simpan, maka ini tidak akan ada perubahan. Balik lagi ke sini. Kalau Bapak Ibu klik simpan balik lagi ke sini, berarti ada yang belum lengkap. Cek lagi ke atas, ada kolom yang belum diisi enggak, gitu ya. Tapi kalau sudah lengkap, seharusnya dia akan langsung meminta Bapak Ibu mengupload berkas, gitu ya. Saya contohkan ya, misalkan saya klik simpan. Nah, ini. Maka Bapak Ibu akan diminta mengupload berkas yang tadi saya sampaikan. Kalau di area akre, maka akan diminta memasukkan sertifikat akreditasi. Kalau di akreditasi baru, maka tidak perlu memasukkan sertifikat, mengupload sertifikat, gitu ya. Ini dapatnya dalam bentuk PDF ya, Bapak Ibu sekalian ya. Lalu profil singkat lembaga di-upload ya dalam bentuk PDF. Misalkan ini ya, contoh aja ini ya. Kalau di sini sudah ada nama filenya, berarti sudah masuk. Kalau ini sudah ada nama filenya, tuh, berarti sudah masuk nih, sudah ada nama filenya. Lalu tanda daftar juga diisinya dalam bentuk PDF. Surat izin operasional lembaga juga diisi dalam bentuk PDF, gitu ya. Kalau tidak punya izin operasional, maka yang diupload adalah tanda daftar. Jadi sama. Tapi kalau punya boleh. Bukan diupload surat izin operasional, tapi yang penting masih berlaku. Lalu ada SK Kumham.
Ya, ini tinggal diklik, Kumhamnya juga sama. Lalu di sini ada surat pengajuan akreditasi. Contohnya ada di sini, bisa diklik contohnya. Nah, ini adalah contohnya, silakan di download ya. Silakan di download lalu diisi, disesuaikan. Seperti itu ya. Kalau sudah di download diisi maka diupload ke sini. Ini saya contohkan lagi, anggap aja ini surat, anggap aja ini dokumen lah seperti itu. Lalu klik simpan. Kalau sudah selesai semua, diklik simpan, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi instrumen tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini instrumennya tentang Taman Anak Sejahtera. Isi sesuai dengan kondisi LKS yang ada di LKS Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ini diisi sampai dengan selesai ya. Tinggal klik-klik saja sesuaikan dengan kondisi LKS yang ada di tempat Bapak Ibu. Dan selanjutnya, kalau ada standar tentang proses panggilan sampai dengan selesai sampai dengan standar 6. Kalau ini nggak keisi, dia ada peringatan. Ini belum dijawab, minta diisi gitu ya. Ini diisi sampai dengan selesai. Setelah itu maka pengajuannya sudah masuk. Nah, ini seperti ini. Historinya ini ada di Bapak Ibu 2025. Apa statusnya? Menunggu dicek admin. Nanti kalau sudah dicek admin, ini akan berubah. Bisa sudah lengkap atau batal. Kalau ini statusnya batal, maka di sini ada keterangan di bawahnya. Misalkan keterangannya biasanya terkait dengan masa berlaku dari tanda daftar, biasanya seperti itu. Nah, tinggal dilihat saja di sini keterangannya kalau misalkan batal pengajuan. Artinya bukan batal itu harus selesai, tapi kita meminta Bapak Ibu merevisi kembali dokumen yang diupload gitu ya. Apakah masih bisa ikut? Masih bisa. Kalau tinggal Bapak Ibu merevisi aja. Misalkan di sini keterangannya batal, bukan batal, belum lengkap warna merah nanti. Kalau belum lengkap ini ada keterangannya, tinggal di-upload saja. Misalkan Bapak Ibu diminta untuk mengupdate data tanah daftar, itu kan tinggal diubah data di sini. Ubah data tinggal di-upload saja yang terbaru. Lalu diklik di sini ubah gitu ya. Tapi kalau status sini warna hijau sudah lengkap, artinya Bapak Ibu sudah siap, sudah tidak masalah, sudah tidak ada masalah dengan pengajuan, gitu ya, berkas-berkasnya sudah dicek oleh admin dan sudah valid dan tinggal menunggu jadwal untuk dilakukan visitasi oleh asesor. Gitu. Ketika sudah lengkap, nanti akan berubah lagi, sudah diakreditasi. Sudah diakreditasi ini artinya sudah dilakukan penilaian, sudah diplenokan oleh Badan Akreditasi LKS, sudah ada nilainya gitu ya. Disinilah status pengajuan Bapak Ibu bisa terlihat gitu. Ini tinggal dipantau saja. Kalau ini sudah muncul, seperti yang baru tanggal 17 Maret 2025 hari ini sudah selesai, maka Bapak Ibu mengisi nih yang tadi saya sampaikan, data SDM LKS dan data penerima layanannya. Itu ya. Data penerima layanannya tuh tinggal ditambah aja nih. Tambah ID TKS dikosongkan saja ya, dikosongkan. Ini nama lengkap nih, nama lengkapnya nama lengkap klien si anak siapa gitu kan, NIK-nya berapa, nomor kakaknya berapa, tanggal lahirnya kapan, tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya kapan, jenis kelaminnya apa, jenis layanannya apa, klaster anak gitu kan ya. Lalu diisinya alamat lengkapnya di mana, RT, RW, provinsi segala macam, simpan. Gitu ya. Ini satu-satu ya Bapak Ibu ya. Karena ini terkait dengan kebijakan nanti yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial ataupun instansi lain. Contoh kayak misalkan dinas sosial, ini juga bisa menggunakan kebijakan-kebijakan ini gitu ya terkait dengan data binaannya. Kalau misalkan Bapak Ibu kliennya ada 100 gimana? Ya di-input satu-satu gitu loh. Kalau mau di-input 30 aja boleh nggak? Boleh. Silakan saja. Misalnya kliennya ada 100, yang di-input hanya 30, boleh. Tinggal disesuaikan. Termasuk data SDM. Data SDM sini juga tinggal diklik tambah. Di sini ada nama lengkap, pengurusnya siapa, NIK-nya berapa, tanggal lahir,
Jabatannya dalam organisasi itu apa? Wakil atau bendahara atau pengurus atau pengasuh atau perawat atau tim profesional lainnya, bisa psikolog, dokter dan sebagainya. Nomor handphonenya berapa? Pernah ikut pelatihan enggak? Gitu ya. Kalau saya pernah, sebutkan nama pelatihannya apa, penyelenggaranya dari mana, tahun berapa, tersertifikasi apa enggak, gitu kan. Lalu klik tambah. Nanti di sini akan muncul nama pelatihannya apa. Gitu ya. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan bagi Bapak dan Ibu jika ada yang ingin bertanya terkait dengan proses pendaftaran dan sistem, silakan diajukan pertanyaannya, kami buka mic-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang jendela ibu, dia bilang gini Mas. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, sebentar. Coba saya cek. Tadi ada di kolom chat itu dari Bapak, jendela ibu ya. apa dari Oh ya, Harapan Firdaus? jendela ibu ya ibu ya. Gimana ibu? Iya, izin Bapak, saya dari jendela Ibu. Tadi Ya. saya sudah coba daftar dan berhasil, tapi ketika saya klik di bagian daftar akreditasi, kenapa tidak bisa ya Pak ya? Tampilannya berbeda. Sebentar. Bapak bisa ini enggak? Di capture ya. Bapak pakai handphone atau pakai Saya pakai laptop Bapak. laptop? Ya, Boleh di share screen nggak Pak? Saya sudah ya. kasih akses untuk share screen. Saya pengen lihat masalahnya di mana, coba. Oke Bapak, saya share screen ya. Ya. Izin Bapak, saya Ya. sudah pengajuan akreditasi. Ini tampilan Klik seperti ini. tambah. Ya, klik Ketika tambah. saya klik tambah, balik lagi ke ini data kelengkapan dokumen. Nah, ini tadi ya. Ini Bapak isi lengkap semua. Coba cek ada kolomnya kosong nggak? Nih, yang paling yang kosong ini SK pendirian Kemensos. Itu dikasih angka 0 Pak, coba Pak. Kasih angka 0. Oke. Itu masukin hari ini aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Klik hari ini aja. Tanggal 17-nya diklik tuh Pak. Nah, coba ke bawah, simpan. Oke, Oh bisa iya, ya Pak. siap. Jadi Ya, Bapak nanti lanjutkan tuh Pak, mengupload Pak. siap. Berkas. Oke, clear ya. Ya, ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Silakan yang lain Bapak dan Ibu sekalian. Izin Kita bertanya, langsung. Pak. Harapan Assalamualaikum. Firdaus, Bapak. Dari Iya. LKSA Baitul Azmi Mumtaz, Pak. Izin bertanya. Silakan Pak. Bapak. Ibu Untuk dari Firdaus, dari Harapan Firdaus kan setelah ini Baitul ya, Azmi Baitul Mumtaz, Azmi ya. Baitul Azmi Mumtaz 2024 itu sudah pernah mengajukan ya, Pak. Ya. Di situ keterangannya tinggal menunggu visit ya, Pak. Iya Pak. Untuk dokumen keterangan sudah lengkap gitu, Pak. Belum ada hasil ya Pak. Apa harus isi ulang lagi, Pak? Belum, Pak. Belum, karena belum ada visit dari ini ya, Pak. Bapak sudah cek di menu pengajuan akreditasi? Sudah. Di situ keterangannya cuma dokumen lengkap, terus belum ada tanggal untuk visitnya, belum ada, Pak. Oh, Bapak daftarnya waktu itu ingat nggak bulan apa? Akhir tahun ya Pak ya? Ya, akhir tahun, Pak. Akhir tahun, bulan apa? Desember ya? Kayak kalau nggak salah Desember, Pak. Iya. Jadi sepertinya kalau akhir tahun itu kita sudah close juga Pak. Jadi nggak apa-apa. Nanti Bapak ajukan lagi Pak di tahun 2025 ini Pak. Oh, ajukan Gitu. lagi. Ya. Jadi saya mengajukan lagi, isi lagi ya, Mengajukan Pak. lagi Pak. Jadi klik tambah lagi Pak. Yang tadi tuh Pak, yang dari jendela ibu tuh klik tambah lagi Pak. Masuk ke tahun 2025 nanti ini maksudnya. Jadi kalau di akhir-akhir tahun tuh biasanya kita suka habis waktu Pak, karena sudah mau close gitu kan ya. Makanya kita nggak sempet untuk datang untuk visit gitu. Iya. Apa-apa, nanti Bapak tinggal diajukan lagi tahun 2025, klik tombol tambahnya itu Pak. Oh Dari ya, Yayasan siap. Baitul Azmi ya. Jelas ya Siap, Pak ya? Pak. Ya, Oke, terima sip. kasih banyak, Pak. Sama-sama Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari LKS Harapan Firdaus, Bu Sri, silakan Bu Sri. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya Bu.
Ini Pak terkait pendaftaran akreditasi LKSA Harapan Firdaus itu pada tahun 2023 itu cuma waktu itu kan kepengurusannya itu berbeda ya Pak, ya. Admin, sekretarisnya itu berbeda. Iya, iya. Itu waktu di tahun yang sama pun ketika kita cek nilai akreditasi nggak bisa si adminnya itu lupa apa sih nama akunnya. Kemudian tapi nilainya dikasih tahu oleh Pak Iwan waktu itu Harapan Firdaus itu nilainya C gitu. Nah, kan kita mau ini masukin lembaga itu karena kita nggak tahu apa ya username yang dulu Akunnya ya Bu ya. akun yang dulu. Nah itu Akunnya kita ya. registrasi ulang atau gimana Pak? Ibu, Harapan Firdaus di mana sih Bu lokasinya Bu? Jasinya. Jessica ya Bu, kalau ke Cibinong jauh ya Bu ya. Jasinya. Terus Pak kan di lembar di apa sih di aplikasi isiannya juga kan ada kalau sudah terregistrasi upload sertifikatnya. Nah itu kan kita mau uploadnya juga mau ngunduhnya pun kita nggak bisa soalnya akunnya itu nggak tahu karena admin sebelumnya itu nggak tahu gitu. Kita kan admin baru sekarang gitu. Oh gitu. Baik Bu Sri, gini yang bisa saya sampaikan. Nanti Ibu bisa menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Bogor, ya, atau bisa menghubungi Pak Iwan. Boleh, mana yang lebih mudah buat Ibu? Kita tanya Pak Iwan, tolong dibantu. Saya lupa akun saya apa, gitu. Terus misalkan gini, udah dikasih nih sama Pak Iwan atau dari Dinsos Bogor udah dikasih nih akunnya, tapi saya lupa password gitu kan. Nah, password itu kan ketika kita lakukan riset, itu kan akan masuk ke email, itu ya. Sedangkan emailnya ibu nggak pakai lagi nih. Ibu bilang, Pak bisa ganti email nggak gitu. Melalui Dinas Sosial Kabupaten Bogor, ibu kasih email yang baru ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk diganti melalui Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Gitu ya Bu Sri ya. Oh iya, ya Pak, makasih. Ibu menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Bogor atau Pak Iwan minta emailnya diganti gitu aja, boleh. Nanti waktu dari Dinas Sosial. Waktu Sri mau cek sertifikat aja, Pak Iwan ini gimana ya? Atau Bu coba diingat-ingat, katanya gitu jawabannya. Nah, Pak Iwan memang jarang ada di kantor Bu. Atau ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor sudah bisa mengakses untuk akun LKS Bu. Silakan menghubungi, nanti minta kalau Pak Iwan saya minta nomor telepon Dinas Kabupaten Bogor, saya mesti menghubungi siapa gitu ya. Boleh Bu, nanti Pak Iwan bisa bantu mungkin menghubungkan gitu ya, menjembatani antara LKS dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk meminta pergantian akun gitu Bu Sri. Ya, kasih Pak. Ya Bu, terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu jika ada hal lain yang ingin ditanyakan terkait dengan proses pendaftaran. Nanti kita rencananya habis Lebaran ya, Bapak Ibu, kita akan melakukan visitasi ke Kabupaten Bogor. Di data kita tuh ada sekitar hampir 50-an ya, hampir 50 LKS yang harusnya direakreditasi dengan akreditasi baru tahun ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengisi pendaftaran setelah bulan April, kemungkinan kita sudah beralih ke wilayah lain. Itu makanya kami harapkan sebelum Lebaran ini sudah masuk nih pendaftaran, sehingga nanti setelah Lebaran bulan April kita agendakan untuk visit ke Kabupaten Bogor itu Bapak Ibu sudah mengisi pendaftaran semuanya, gitu ya. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas? Atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Selamat siang Pak Eko, boleh tanya? Boleh Pak. Kalau kita LKS. masih yang baru, kalau yang baru kan kita perlu lihat persyaratan untuk sesuaikan apakah diizinkan untuk kita pelajarin dulu mana yang kurang, mana yang standar supaya sudah selesai baru kita ajukan permohonan.
Apakah boleh begitu, Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Agak terputus-putus Pak. Mau Oh iya, suaranya. saya ulang, Pak. LKS Kita kan gimana Pak? LKS masih baru, Pak. Mhm. Kan ada 6 standar. Apakah boleh Ya. kasih waktu kita pelajari Oh, 6 standar itu apa yang sudah kita punya, apa yang perlu dilengkapin. iya, Nah, iya. setelah kita lengkapin, baru kita ajukan permohonan. Apakah diizinkan waktu seperti itu, Pak? Boleh Pak. Boleh. Dengan Bapak siapa ini Pak? Chandra, Pak Chandra. Boleh Pak. Pak Chandra, saya tanya lagi. Eh, barunya itu mulai kapan Pak? Pak Chandra? 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ya Pak ya. Kita Kita minimal 2 dapat tahun izin. sih Pak. Iya. Nggak apa-apa Pak. Nanti nanti saya coba share untuk instrumen. Ya, instrumen yang saya share dalam bentuk PDF. Ya, Bapak Ibu silakan mempelajari instrumennya. Atau Iya. tadi di sistem juga bisa sih Pak Chandra. Gitu. Iya. Di situ kan di sistem tadi itu kan ada proses, ada program, ada proses sampai dengan hasil. Nah, Iya. itu aja yang nanti Pak Chandra pelajari Pak. Gitu. Nggak apa-apa, Bapak daftarkan sekarang. Nanti ketika bisa atau tidak diakreditasi itu tergantung asesor Pak. Oh, gitu. Gitu ya. Tergantung asesor Kemudian yang menilai pada saat divisit. Gitu. Yang penting Bapak memastikan bahwa 6 standar yang tuh sudah tadi saya jelaskan di awal itu sudah terpenuhi Pak. Tidak usah maksimal, minimal ada. Gitu, oh. minimal ada. Nah, Gitu ya biasa Pak. berapa lama proses dari pendaftaran sampai waktu kunjungan, Pak? Eh, kalau Bapak daftar sekarang, kita akan visitnya nanti bulan April Pak. Oh. Kemudian satu lagi, Pak, kalau Ya. sudah misalnya berhasil, Pak, itu berapa lama masa berlaku akreditasi ini, Pak? Apakah sesuai dengan jadwal pendaftaran perpanjangan sudah terdaftar atau gimana, Pak? Oh bukan, Penyesuaian. beda. Jadi gini Pak, kalau Bapak nanti sudah divisit dan sudah dinilai, kalau misalkan Bapak dapat peringkat C, maka masa berlakunya 2 tahun. Ya. Iya. Kalau Bapak mendapatkan peringkat B, maka masa berlakunya 3 tahun. Kalau nanti Bapak dapat peringkatnya A, maka masa berlakunya itu 4 tahun, Pak. Oh. Begitu. Ya Pak, Pak Chandra. Iya. Jadi kalau dapat C itu 2 tahun, dapat B itu 3 tahun, dapat peringkat A itu 4 tahun, Pak. Masa berlaku akreditasinya, Pak Chandra. Gitu. Iya. Tapi kalau nanti ada statusnya, kita ada status namanya tidak terakreditasi, Pak. TTA. Maka itu masa berlaku tidak belum mendapatkan sertifikat karena masih ada di bawah standar Pak. Kita minimal standar itu 100 poin ya Bapak Ibu sekalian ya. 100 poin sampai dengan 200 poin. Kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan nilai di bawah 100 poin, maka itu adalah tidak terakreditasi. Artinya bukan tidak terakreditasi secara keseluruhan, tapi terakreditasi tapi belum memenuhi seluruh standar. Makanya nilainya masih di bawah 100 poin. Gitu ya. Misalnya cuma 80, 70, 60 gitu ya. Tapi kalau 101 atau 100 itu sudah mendapatkan peringkat C paling kecil. Dan 200 itu maksimalnya gitu. Apakah itu ada pengaruh pada saat nanti tahun depan perpanjangan surat terdaftar atau tidak, Pak? Secara langsung. Kalau dari kami sih tidak terlalu berpengaruh Pak, tapi ada di pemerintah daerah tuh mensyaratkan juga Pak gitu loh. Akreditasinya apa itu akan menjadi bahan review ketika Dinas Sosial mengeluarkan tanda daftar Pak atau kebijakan-kebijakan lain misalkan terkait bantuan dan sebagainya. Ada juga yang mensyaratkan akreditasi. Mungkin saja seperti itu. Gitu Oke. Pak Chandra. Ya, terima kasih banyak, Pak. Siap, sama-sama Pak Chandra. Sudah jelas ya Pak Chandra ya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mumpung kita masih ada waktu sampai dengan jam 10.30 ya nanti ya kita selesaikan. Sekitar 20 menit lagi nih. Pak, jika ada kendala Bapak Ibu tadi sudah di awal saya sudah sampaikan nomor saya ya. Nanti kalau ada yang ingin menghubungi saya di luar forum ini silakan. Saya sampaikan di kolom chat ini nomor saya dan nomor Pak Sahril ya. Bapak izin bertanya. Iya, Ibu, dari mana ini Bu?
Dari LKS Khairatud Darmain. Oh, Bu Sri Wahyuni ya. Iya. Silakan Bu Sri. Izin bertanya, ini kan yang bagian isian tanggal berdiri yang di data lembaga itu kan sebelumnya LKS Khairatud Darmain itu kan namanya Yayasan Yatim Piatu Khairatud Darmain. Nah, itu mungkin tanggal pendiriannya itu boleh mengikuti kayak tanggal pendirian yayasannya atau mungkin yang terdaftar di Dinsosnya gitu. Tanggal pendirian yayasannya aja, Bu. Oh iya, Tanggal pendirian yayasan itu kan di Kumham ya. iya, Di Kumham nanti disesuaikan dengan tanggal pendirian yayasannya aja dari Kumham. iya, iya, Tuh, itu aja sih Pak. gitu Makasih. aja Bu ya. Oke, sama-sama Ibu Sri. Diisi semua ya Bu, kolomnya ya Bu. Kalau nggak tahu isinya apa, dikasih angka 0 aja. Tapi jangan Iya semuanya Pak. diisi angka 0 gitu ya. Kayak Iya Pak. welcome page sama SK dari Kemensos tuh, yang diisi angka 0 tuh kalau nggak punya. Yang lainnya diisi sesuai dengan kondisi sosial KS. Oh, iya Pak, ini lagi saya coba isi. Dan diisi ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Nanti kita akan visit di bulan Assalamualaikum. April. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Assalamualaikum Dari warahmatullahi LKS wabarakatuh. Manbaul Hisan ya Bu ya. Iya, ini saya mau Silakan nanya Bu. soal nama terdaftar dari kabupaten sama dinas sosial eh, kabupaten ini apa provinsi beda. Terus kita ambil yang nama yayasan yang dari kabupaten aja gitu, Pak. Iya Bu, yang dari kabupaten aja. Iya. Masih berlaku ya Bu? Masih sampai 2025 bulan Juli itu, Pak. Oh masih. Sesuai dengan nama yang ada di tanah daftar Kabupaten Bogor aja Bu. Oh, iya siap. Ya, oke. Kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Daerah mana nih Bu? Manbaul Hisan Bu. Daerah Karadenan. Oh, Keradenan dekat dengan Dinsos ya Bu ya. Iya, iya. Iya, oke. Baik. Silakan Bapak Ibu, ada lagi hal yang ingin ditanyakan? Pokoknya ditunggu pendaftarannya maksimal sebelum bulan April. Ya, nanti April kita akan melakukan visitasi, kemungkinan di minggu kedua atau minggu ketiga. Tanggalnya saya belum tahu nih, belum nemuin tanggal yang pas gitu ya. Kemungkinan minggu kedua atau minggu ketiga setelah Lebaran kita akan visit. Maksimal pendaftaran adalah tanggal 31 Maret ya, Bapak Ibu sekalian ya. 31 Maret maksimal pendaftaran yang dilakukan. Dari mas sekarang silakan dilakukan, nanti kita akan visit di bulan April. Insya Allah di minggu kedua atau minggu ketiga bulan April. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Bagi yang lupa akun, silakan menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Bogor, minta dibantu untuk melihat akunnya apa. Ya, saya lupa akunnya nih. Silakan menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Lupa akun akreditasi. Nanti bisa diminta bantu diganti, misalkan mau mengganti gitu ya. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Saya dari LKS Insira. LKS Insira. Iya. Oke, Pak. Ini baru ini, saya kan baru megang nih Iya. aplikasi ini, terus mau daftar. Tapi ini nggak masuk, Pak. Yang masuknya gimana, Pak? Bisa di-share screen nggak? Ininya apa? Jadi captanya salah terus. Oh, captcha-nya itu penjumlahan, Pak. Ya kan, contohnya kan ini 22 tambah 5 ya. 27. Saya isi 27. Tapi gagal terus. Salah. Bisa di-share screen nggak, Pak? Coba saya mau lihat deh. Kamu pakai laptop ya? Iya, Pak. Coba Pak, di-share screen Pak. Bentar. LKS Darmadi nanti setelah ini ya Pak. Sudah mengacungkan tangan nih. Nanti dari setelah LKS Insira. Bisa di-share screen Pak.
Bentar. Ya. Nah, ini sebagai contoh juga nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada masalah langsung kita selesaikan hari ini juga. Langsung. Nggak pakai lama gitu. Mangga Pak di share screen. Coba saya pengen lihat masalahnya ada di mana. Di sini ya. Bisa Pak di share screen atau sudah bisa login jangan-jangan. Belum Pak, ini lagi ini dulu. Nah. Belum. Ini saya sampaikan link ya untuk login. Nah, itu di kolom chat saya kopikan URL untuk login. Gitu. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu LKS Insira. LKS Insira dari mana nih Pak? Dari Ciawi. Lanjut aja Bu. Oh. Pak, yang lain nanti saya ini dulu. Oke. Ya. Lanjut ya ke LKS Iya, Dharma Adi dulu deh. LKS disabilitas ya Pak. Iya, Dharma Pak. Adi Karya. Daerah mana nih Pak? Dari Cibinong Pak, Nanggewer. Oh, Nanggewer. Wah, dekat dengan Dinsos. Silakan Pak, siapa namanya? Dengan Pak Cecep Pak. Saya dengan Cecep. Pak Cecep. Mangga Pak Cecep, apa yang mau tanyakan nih Pak Cecep? Ini Pak, tadi kan saya udah mencoba login, udah masuk, udah ngisi semua. Saya lupa mengisi itunya belum, apa? Instrumennya. ID lembaga. Apa? ID lembaga kan paling atas tuh ID lembaga yang belum saya isi. Oh, ID lembaga nggak usah diisi Pak, itu generate dari kita Pak. Ya, ID lembaga nggak usah diisi. Itu langsung tergenerate di kita Pak. Oh ya, gitu. LKS. Tapi udah tersimpan tadi? Pak, udah tersimpan, cuman balik lagi gimana Pak itu? Sudah tersimpan tapi balik lagi. Dharma Adi ya Pak. Sebentar, coba saya cek ya. Belum masuk nih Pak Cecep. Boleh dilihat nggak Pak, status pengajuannya di mana Pak? Dari Kabupaten Bogor baru 2 yang masuk nih. LKS Indah Berbagi sama residivis. Coba Pak Cecep bisa di share screen nggak? Apa kendalanya Pak? Ya. Oke. Sebentar, ini sudah diisi semua. Ke bawah Pak, ke bawah Pak. Oke. Coba simpan Pak. Klik simpan. Data berhasil disimpan. Oh iya, dia nggak langsung ke bawah ya Pak. Coba Pak. Oke Pak, itu oke. Oke, coba ke bawah lagi Pak, pelan-pelan Pak. Ada yang kosong nggak itu ya? Pak, yang ke yayasan nih Pak. Coba Pak, yang ke yayasan tadi Pak, di atas Pak, organisasi induk. Itu stripnya dihilangin nih Pak. Strip di depannya coba dihilangin Pak. Hilangkan. Nah itu. Coba ke bawah Pak. Simpan Pak. Coba Bapak ke menu pengajuan akreditasi LKS. Sebelah kiri itu ada pengajuan akreditasi LKS Pak. Bawahnya. Bapak tadi klik tambah nggak? Sebentar. Oh ini yang Insira ya? Sebentar ya.
Pak, yang Insira sebentar. Saya balik dulu ke itu Darmadi. Pengajuan akreditasi LKS coba diklik Pak. Pengajuan akreditasi LKS. Klik tambah Pak. Klik tambah Pak. Tambah. Oke, ke bawah pelan-pelan. Terus ke bawah Pak. Coba simpan Pak. Nah itu Pak, bisa Pak. Siap, terima kasih. Saya Pak. Bapak lanjutin Pak. Berarti baru ya Pak, belum pernah diakre ya Pak. Berarti pilih akreditasi baru, lalu mengupload profil singkat dan seterusnya ya Pak Cecep ya. Oke, sip. Lanjut. LKS Insira, Siap, Pak. gimana coba? Ini. Nah, sekarang Oke, ini udah di coba 27 berarti ya. ya Oke, kiri, klik, kirim. info Oh, dicek. coba Bapak gini, coba Bapak ke login lembaga ini yang sudah ke beberapa kali tadi ya Pak ya. Ya, Pak. Sudah berapa kali kayak gini? Sudah Udah lebih dari 2 kali. Iya, lebih dari 2 kali, Pak. Coba Bapak yang pertama berhasil nggak tadi di awal? Enggak sih, Pak, enggak berhasil. Sama. Coba sebentar. Coba ke login lembaga Pak. Login lembaga, jangan tadi di awal sudah berhasil. Coba langsung masukkan tadi Pak email Bapak apa, passwordnya apa. Login Pak. Masuk. Oh gitu. Username salah email. Bapak pernah diakreditasi nggak? Belum, Bisa lah ya? Belum ya? belum. Ya. Coba registrasi lagi Pak tadi Pak di awal Pak. Registrasi lagi di awal. Registrasi, masukkan email Bapak apa? Passwordnya bikin yang berbeda Pak. Oh, bikin yang berbeda. Yang berbeda, beda dari ini beda. Bikin aja yang sesuai Bapak. Choose your own aja ya. Ada huruf besar, ada angka sama karakter Tapi ya Pak. emailnya sama apa, Pak? Emailnya sama boleh yang tadi, yang Bapak punya aja. Ini. Ya, passwordnya Tapi Bapak bikin passwordnya beda. beda. Serah. Yang penting ada 1 huruf besar, ada angka sama ada karakter Pak. Oh iya. Coba bikin. Ini ya Pak. Samain passwordnya Pak. Jangan sampai beda. Samain. Ya. 16 Pak, kurang Pak, kurang Pak. Kurang tadi itu. Gini masuk dulu di 4 yang bisa sepi. Choose your own. Biasanya dari mana ambil. Kita patokannya dari yang banyak kantor 24. dari yang Saya bikin 2 versi aja ya. 2 versi aja. Yang Bu Ai sama yang dari saya. 30. Kirim. Nah, Alhamdulillah. sudah berhasil ya Pak. Oh, tadi Iya. jangan-jangan pakai passwordnya password dari itu ya, jendela kita ya. Iya. Iya. Enggak dari ini apa? Enggak email. Bukan. Password email. Oh, password email. Bikin baru aja Oh passwordnya iya. apa. Siap, Oke siap, ya Pak. Pak, baru ke login Ya. lembaga coba Pak. Klik login lembaga, Tinggal disama aja nanti. masukkan email, masukkan password. Dari JS ya udah berarti kan ada dua aja. Kalau artinya Masukkan captcha-nya. meyakinkan si Bapak Ibu. Apa tuh? 22, 21. 21. Ya, klik masuk.
ada nomor Mudah-mudahan masuk Pak. Alhamdulillah. Nah itu Ya, masuk siap. ya Pak. Ya, Pak. Bapak lanjutkan ya Pak ke Siap. menu pengajuan akreditasi dulu, klik tombol tambah. Oh iya, siap. Lalu ikutin itu selanjutnya. Siap. Clear ya Hatur nuhun, Pak. Pak. Hatur nuhun, Pak. Sami-sami ya Pak. Oke. Bukan, Ada Pak. lagi Bapak Ibu? Menanyakan Pak dari Silakan. komitmen. LKS AKB. Iya, komitmen Anak bersama. berkebutuhan khusus. Anak apa nih Pak? LKS AKB apa nih Pak? Apa layanannya Pak? Komitmen bersama yaitu kaitannya dengan anak-anak di luar non-panti, Pak. Oh, anak non panti. Mangga Bapak dengan pas apa Pak? Iya. Saya Musadab, Pak. Muhammad Musadab. Muhammad Musadab. Muhammad atau Musodek ya. Silakan Pak Muhammad, apa yang mau ditanyakan Pak Muhammad? Kami masuk untuk registrasi, Pak. Cuman registrasi ini waktu lalu kan registrasi dari Kemendagri saya masukkan tapi nggak bisa, jadi kita bikin baru ya. Dari Kemendagri. Waktu itu kan kita didaftarkan di Kemendagri dari Dinsos. Cuman saya masukkan registrasinya ini yang baru ya Pak, apa ya? Yang baru aja Pak. Yang baru ya. Kayak tadi Alkasin Sira, jadi pakai registrasi Pak. Pak Muhammad ya. Dan pakai apa yang tombol registrasi itu Pak, nanti Bapak bikin Pak pakai email Bapak sendiri, email KS, bikin password sendiri. Yang penting passwordnya ada satu, ada angka dan ada karakter. Itu Pak, bikin baru aja Pak Muhammad ya. Ya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Ada Pak. Izin Bapak dari jendela Ibu. Oh ya, LKS Arsyada dulu Pak. Ya. Bentar ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya Wahyu dari LKS Arsada. Iya, Pak Kami Wahyu. ingin menanyakan Pak terkait dengan akreditasi ini. Kebetulan LKS Arsada ini berakhirnya itu di November 2025. Di waktu itu ikut di 2022. Nah, apakah kita ikut dengan yang sekarang atau ada waktu lagi Pak nanti di menjelang di akhir 2025 itu? Sekarang aja Pak Wahyu. Ya. Jadi kita tidak melihat bulan habis Pak Wahyu, kita melihat tahunnya. Selama dia habis di tahun 2025, lebih baik didaftarkan di awal aja. Gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal itu, kita visitasinya kemungkinan bulan April Pak. April. Jadi Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu yang memiliki sertifikat akreditasi habisnya di tahun 2025, bulan apapun pendaftarannya dimulai dari sekarang sampai dengan tanggal 31 Maret. Nanti kita akan proses visitasi sekitar bulan April minggu kedua dan minggu ketiga. Gitu ya. Mau habisnya bulan Oktober, November, Desember 2025, nggak apa-apa, daftar sekarang aja. Biar kita proses setelah Lebaran. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya Pak, siap. Jelas ya Pak Wahyu ya. Terima siap. kasih Pak Wahyu. Mangga dari jendela Ibu tadi yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, mangga Bapak, terima kasih. Mungkin mau konfirmasi aja Pak, mungkin tadi saya kelewat. Kami kan sudah pernah akreditasi dan sudah pernah pakai akreditasi juga. Cuman kebetulan mungkin akunnya email sudah tidak aktif. Apakah boleh kami buat akun baru saja untuk akreditasi yang sekarang? Jangan Pak, sebaiknya menggunakan akun yang lama. Tapi kalau misalnya akunnya tidak aktif, nanti minta ganti Pak. Bapak ke dinas sosial aja, minta ganti Pak, akunnya kemarin sudah nggak dipakai. Saya mau ganti dengan email yang baru nih, nanti gitu. Nanti Bapak tinggal kasih aja emailnya ke dinas sosial Kabupaten Bogor dengan Pak Iwan atau Pak Eza. Pak Eza ada nih kayaknya di sini. Pak Eza juga bisa. Nanti Ini kan sudah saya daftarkan akun baru nih Pak nih. Jadi yang ini dihapus lagi akunnya. Dihapus aja Pak, nanti dari di Dinsos Pak, biarin. Bapak devisitan berapa Pak dulu? Kami tahun 2023 Pak. Oh masih baru atau masih 2 tahun yang lalu? Ya. Masih baru, nggak apa-apa Pak. Nanti Bapak di mana nih posisinya? Di Ciawi Bapak. Oh Ciawi ya, jauh juga ke Dinsos ya, ke Cibinong ya. Iya Pak. Ditelepon aja ke yang
yang sering sana siapa Pak dari Dinsos? Saya waktu akreditasi pertama dengan Pak Iwan, Pak. Oh, atau minta Pak Iwan, saya minta tolong disambungin ke Dinsos. Saya mau ganti akun, gitu. Kasih akun Bapak. Nanti dari Dinsos akan infoin, Pak, akunnya sudah aktif ya, gitu. Oke, siap. Diganti aja Pak, diganti. Jangan dibikin baru, nanti historinya hilang kalau bikin baru. Gitu. Iya Pak, ya saya nanya karena tadi pas saya cek kok historinya belum akreditasi ya. Iya, karena pakai akun baru. Kalau akun yang kemarin, maka yang 2023 ada muncul historinya. Sayang atau kalau hilangkan historinya kan. Siap. Gitu. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami Pak. Ya, mangga Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Kalau yang ingin lupa akun, saya emailnya apa ya? Silakan melalui dinas sosial. Kalau perlu, fotoin sertifikatnya biar namanya nggak salah. Karena gini, ada nama, misalnya nama LKS-nya, LKS apa nih ya? LKS Harapan Firdaus misalkan. Yang di sertifikat terusnya sama LKS Harapan Firdaus. Ada basicnya. Nah, misalkan LKS-nya di sertifikatnya namanya Harapan Firdaus. Ternyata Firdausnya itu pakai H. Itu nggak akan ketemu tuh Bapak Ibu. Jadi sebaiknya ketika Bapak Ibu ingin dicek akunnya melalui dinas sosial, sampaikan juga fotoin tuh sertifikat akreditasi. Biar nanti dari dinas sosial itu melihat sesuai dengan nama yang ada di dalam sertifikat gitu ya. Ya, dari Cahaya Madani nih sudah angkat tangan. Silakan Bapak atau Ibu, Pak Yusuf ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu siapa namanya Ibu nih? Ibu Ati. Ibu Ati. Silakan Iya. Bu Ati. Mau nanya apa Bu Maaf, Ati? ini kan sertifikat akreditasinya masa habisnya bulan Agustus. Terus untuk visitnya tetap bulan April, Iya, gitu. Tapi iya itu Bu. tadi mau ditambahkan nggak bisa ya? Bisa, bisa Bu. Habisnya bulan Agustus 2025 kan? Iya. Iya, karena kita melihatnya tahun habis Bu, nggak apa-apa. Ibu klik daftar sekarang aja, klik tambahnya sekarang aja. Nanti kita visitnya di April, ya. Gitu. Jadi mau habisnya bulan Agustus, Oktober, September, November, Desember, selama habisnya di 2025, maka daftarnya sekarang sampai tanggal 31 Maret. Nanti kita visitnya di bulan April, gitu Bu Ati. Iya, baik Pak. Nuhun Pak. Sami-sami Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Satu lagi Pak, kalau saya mau tanya, kalau habisnya Juli tahun depan, apakah akreditasi tahun ini atau tahun depan Pak? Berarti 2026 Pak. Oh, 26 ya. Terima Iya. kasih Pak. Jadi ada waktu untuk kita pelajarin Pak. Ya. Iya, jadi pendaftaran itu dimulai dari bulan Januari setiap tahunnya. Tinggal dilihat habisnya tahun berapa. Kalau habisnya tahun 2025, mau bulan apapun dari Januari sudah mulai bisa mendaftar. Tuh. Kalau habisnya di bulan tahun 2026, maka mulainya dari Januari 2026. Oh iya, Gitu oke, ya. terima kasih. Jadi tahun depan Oke. kita ajukan Pak. Ya. Iya, silakan. Diajukan sekarang nggak apa-apa, Pak. Oh, Diajukan sekarang kan sudah 2 tahun nih, sudah bisa gitu. Nanti kan masalah nilainya kan tergantung asesor, Pak, gitu ya. Daftar sekarang aja nggak apa-apa gitu. Buat apa ya? Buat pengalaman juga gitu loh, Pak. oh, iya. Silakan Bapak Ibu jika ada lagi yang ingin tanyakan. Ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada, tadi saya sudah sertakan nomor handphone saya dan juga rekan saya Pak Saril.
Bapak Ibu bisa bertanya, silakan hubungi saya melalui WhatsApp. Nanti insya Allah saya jawab. Tapi kalaupun saya agak slow respon, nanti mohon maaf ya. Soalnya kita mau agak dikejar target juga gitu ya, memvisitasi sekitar 1.275 tadi yang sudah disampaikan Bu Iliana. Tapi insya Allah saya pasti akan respon secepatnya. Itu saja Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin tanyakan, maka kami akhiri. Mohon maaf dari saya jika ada salah kata atau penjelasan yang belum lengkap, mohon dibukakan pintu maaf. Jika ada hal-hal yang lain yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya atau menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Bogor melalui Pak Eza atau Pak Iwan. Silakan dibantu sama mereka. Demikian dari saya. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.